Kita lanjutkan tutorial tentang Jibas Infoguru. Kali ini kita akan membahas perhitungan nilai rapor. Sesuai dengan judulnya, perhitungan nilai rapor. Di sini kita akan menghitung nilai rapor dari nilai-nilai yang sudah dimasukkan oleh guru atau staf akademik. Nah, untuk menghitung nilai rapor ini bisa dilakukan oleh staf akademik di Jibas Akademik atau juga bisa dilakukan oleh guru di Jibas Infoguru. Nah, ini yang akan kita lakukan sekarang. Yang perlu dicatat di sini untuk perhitungan nilai rapor dan gradingnya juga, ini dihitung secara otomatis berdasarkan aturan perhitungan nilai rapor dan grading yang sudah diatur di tutorial sebelumnya. Contohnya di sini untuk nilai rapor, ini 10% dari kuis, 20% dari ulangan harian, 30% dari UTS, dan 40% dari UAS. Nah, nilai ini nanti akan dihitung secara otomatis oleh Jibas Infoguru. Bagaimana caranya? Mari kita mulai. Berikut ini adalah alur perhitungan nilai rapor yang akan kita lakukan. Pertama, kita input dulu nilai ujian. Kedua, kita hitung nilai akhir. Ketiga, hitung nilai rapor. Dan keempat, input komentar rapor. Untuk yang pertama, input nilai ujian ini sudah kita lakukan di video tutorial sebelumnya, di mana kita sudah menginputkan nilai-nilai setiap jenis pengujian yang kita buat. Contohnya untuk nilai kuis, nilai ulangan harian, nilai UTS, dan nilai UAS. Untuk penginputan nilai ini bisa dilakukan oleh staf akademik di Jibas Akademik, atau guru yang bersangkutan di Jibas Infoguru atau Jibas Jendela Sekolah IMA. Nah, selanjutnya kita harus menghitung nilai akhirnya. Nilai akhir ini adalah nilai rata-rata dari setiap nilai yang telah kita inputkan di setiap jenis pengujian. Jadi kita akan menghitung nilai akhir kuis, nilai akhir ulangan harian, nilai akhir UTS, dan nilai akhir UAS. Nah, untuk menghitung nilai akhir ini bisa dilakukan oleh staf akademik di Jibas Akademik atau oleh guru yang bersangkutan di Jibas Infoguru. Ini yang akan kita lakukan di Jibas Infoguru. Nah, yang ketiga barulah kita dapat menghitung nilai rapornya. Untuk menghitung nilai rapor ini, kita akan menggunakan aturan perhitungan nilai rapor dan aturan grading yang kita buat di tutorial sebelumnya. Contohnya untuk nilai rapor ini nanti akan menggunakan rumus 10% dari nilai akhir kuis, tambah 20% dari nilai akhir ulangan harian, tambah 30% dari nilai akhir UTS, dan 40% dari nilai akhir UAS. Nah, untuk perhitungan ini nanti bisa dilakukan di Jibas Akademik atau Jibas Infoguru. Nah, yang terakhir adalah input komentar rapor. Komentar ini berisi kata-kata dukungan atau pengingat dari guru terhadap nilai yang diperoleh oleh siswa. Komentar ini nanti bisa dibaca oleh orang tua dan dicetak di rapor. Di sini kita akan mulai menghitung nilai akhir dari setiap ujian yang telah kita inputkan. Di video tutorial sebelumnya kita sudah menginputkan nilai-nilai ujian dari setiap pengujian yang ada. Kita sudah menginputkan nilai kuis, nilai ulangan harian, nilai UTS, nilai UAS. Nah, di sini kita akan menghitung nilai akhirnya dari setiap jenis pengujian tersebut. Jadi kita akan menghitung nilai akhir kuis, nilai akhir ulangan harian, nilai akhir UTS, dan nilai akhir UAS. Nah, untuk perhitungan nilai akhir ini bisa dilakukan secara otomatis di Jibas Akademik atau di Jibas Infoguru. Jadi guru atau staf akademik tidak perlu lagi membuka Excel untuk menjumlahkan lalu menghitung rata-rata. Ini tidak perlu, nanti akan dilakukan secara otomatis oleh Jibas Akademik dan Infoguru. Untuk perhitungan nilai akhirnya nanti dihitung dari rata-rata nilai yang sudah diinputkan. Nah, rata-rata ini bisa dibuat setara atau menggunakan bobot. Ini nanti yang akan saya tunjukkan. Untuk melakukan perhitungan nilai akhir ujiannya, kita kembali lagi ke Jibas Infoguru sebagai guru. Di sini saya login sebagai Ibu Eka Mustika. Lalu kita pilih menu akademik, menu penilaian, dan penilaian pelajaran. Contohnya kita akan mengelola nilai untuk Departemen SMA kelas 10A. Ini kita klik lihat. Nah, di sini akan muncul daftar pelajaran yang diajar oleh Ibu Eka Mustika. Contohnya kita akan pilih yang bahasa Inggris. Lalu kita akan menghitung nilai akhir untuk ujian kuis. Nah, di video tutorial sebelumnya kita sudah menginputkan nilai-nilai ujian untuk kuis 1, kuis 2, dan kuis 3. Ini nilainya sebagai berikut. Di sini kita akan menghitung nilai akhir dari kuis ini.
Nah, di sini kan belum ada kosong. Untuk perhitungan nilai akhir kuisnya, kita harus menentukan bobot dari setiap pengujian yang sudah kita lakukan. Nah, di sini ada kolomnya, di sini khusus. Apabila kita mau menggunakan semua kuis ini, kita centang semuanya. Tapi kalau mau sebagian saja, misalnya kuis 3 saja mau dipakai, ini kita centang yang kuis 3 saja. Tentunya di sini saya akan menggunakan yang semua. Nah, lalu kita harus mengisikan bobotnya untuk perhitungan nilai rata-ratanya. Apabila mau digunakan setara, ini kita isikan satu semua, ini bisa. Nah, contohnya untuk yang kuis 3 ini misalnya lebih sulit ya, jadi bobotnya ini oleh guru diberikan nilai 2. Nah, jadi untuk perhitungan bobotnya nanti untuk kuis 1 1, kuis 2 ini 1 1 juga, dan kuis 3 2. Nah, untuk menghitung nilai akhirnya, ini kita klik ini, hitung dan simpan nilai akhir kuis. Nah, di sini akan muncul nilai akhir kuis yang sudah dihitung menggunakan bobot ini. Contohnya di sini untuk Amelia nilai akhir kuisnya 7,75, Apriansa 6,75, Marcelinus 8,5. Nah, ini adalah nilai akhir dari kuis. Untuk jenis pengujian lain seperti UAS, ujian lisan, ujian setengah semester, dan ulangan harian, ini polanya sama dengan perhitungan tadi yang kuis. Kita tentukan dahulu ujian yang mau kita gunakan, lalu bobotnya berapa, lalu kita hitung nilai akhirnya. Nah, demikian untuk perhitungan nilai akhir di Cibas Info Guru. Setelah nilai akhirnya kita hitung, barulah kita dapat menghitung nilai rapor. Nah, untuk menghitung nilai rapor, kita klik menu perhitungan nilai rapor. Contohnya, kita akan mengelola untuk Departemen SMA tingkat 10A. Kita klik lihat. Nah, ini adalah pelajaran yang diajarkan oleh Ibu Eka Mustika. Contohnya, kita akan menghitung untuk pelajaran bahasa Inggris, aspeknya penilaian. Nah, di sini dimunculkan tabel yang berisi perhitungan nilai akhir yang telah kita lakukan sebelumnya. Ada nilai akhir kuis, nilai akhir ulangan harian, ujian semester, ujian akhir semester, dan ujian lisan. Di sini kita bisa cek apakah nilai akhirnya sudah sesuai atau belum. Nah, di sini juga kalau kita perhatikan, Cibas Info Guru akan otomatis menghitung nilai rapornya dan juga gradingnya. Contohnya untuk siswa Amelia, nilai rapornya 7,78, gradingnya B. Untuk Apriansa, nilai rapornya 7,08, gradenya B. Nah, ini sesuai dengan aturan perhitungan nilai rapor dan pemberian grading yang kita tentukan di video tutorial sebelumnya. Di mana untuk Ibu Eka Mustika, pelajaran bahasa Inggris di tingkat 10 menggunakan rumus 10% dari kuis, 10% dari ulangan harian, 30% dari UTS, 40% UAS, dan 10% ujian lisan. Nah, kalau kita hitung di sini nih angkanya sesuai dengan rumus berikut. Untuk gradingnya juga sudah sesuai, di mana untuk 8 sampai 10 ini grade-nya A, untuk 6 sampai 8 ini grade-nya B. Nah, kalau kita lihat ini juga gradingnya cocok. Contohnya untuk siswa Marcelinus ini raportnya 8,15. Artinya untuk gradingnya ini memperoleh A. Nah, yang perlu saya ulangi di sini adalah untuk aturan perhitungan dan grading ini bisa beda-beda setiap guru. Jadi meskipun mengajar di pelajaran yang sama, di tingkat yang sama, tapi karena guru memiliki kebijakan yang sedikit berbeda, nanti aturan pemberian gradingnya dan perhitungan nilai raportnya ini bisa berbeda. Nah, untuk menyimpan nilai raport ini, kita perlu mengisikan dahulu ini nilai ketuntasan minimal. Ini adalah nilai minimal di mana siswa tersebut dinyatakan lulus di pelajaran bahasa Inggris. Contohnya di sini saya akan isikan 6. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, ini artinya nilai rapor dan gradingnya sudah kita simpan. Setelah kita menghitung nilai rapor, langkah berikutnya adalah menentukan komentar rapor. Komentar rapor adalah penjelasan atau dukungan atau nasihat yang diberikan kepada guru terhadap siswa berdasarkan nilai rapor yang diperoleh. Nah, untuk menghitung komentar raportnya, kita klik komentar rapor. Contohnya di sini saya akan mengisikan komentar rapor untuk kelas 10A, pelajarannya bahasa Inggris. Lalu kita klik input komentar pelajaran. Di sini akan dimunculkan daftar siswanya. Kita klik misalnya siswa Amelia. Nah, di sini akan dimunculkan nilai rapor dan grading dari siswa Amelia di pelajaran bahasa Inggris. Ini yang tadi kita hitung.
Nah, nilai angkanya 7,78, nilai hurufnya adalah B. Nah, untuk mengisikan komentarnya kita bisa tulis di sini. Misalnya, keep up the good work. Nah, ini adalah komentar dari siswa Amelia. Untuk menyimpannya kita bisa klik simpan. Tapi kalau kita mau menggunakan komentar ini di siswa yang lain, ini bisa kita klik simpan komentar sebagai template. Nah, contohnya ini kita klik, akan muncul Windows baru seperti berikut. Nah, apabila kita memasukkan komentar ini sebagai template, ini kita klik simpan. Nah, nanti akan muncul di sini di pilihan komentar dari template. Nah, ini keep up the good work. Nah, ini kita klik simpan dahulu. Oke, nah ini artinya untuk siswa Amelia, komentarnya sudah kita masukkan. Nah, contohnya kita pilih siswa yang lain, contohnya ini Apriansah. Nah, ini nilai angkanya 7,08, nilai hurufnya B. Nah, guru bisa menginputkan komentarnya di sini atau memilih komentarnya. Contohnya yang saya akan gunakan yang tadi, keep up the good work. Nah, kita klik pilih. Nah, guru juga bisa menambahkan kalimat yang lain di sini. Misalnya, tetap semangat. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, di sini kita sudah menyimpan komentar untuk Apriansah di pelajaran bahasa Inggris. Untuk melihat komentar-komentar yang sudah kita inputkan, ini kita klik lihat komentar. Di sini dimunculkan tabel daftar siswa dan komentar yang sudah kita inputkan. Ini ada siswa Amelia, komentarnya keep up the good work, Apriansah, keep up the good work, ini sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Nah, di sini ada komentar spiritual dan sosial. Di kurikulum Merdeka ini tidak digunakan. Tapi untuk menjaga kompatibilitas dengan kurikulum sebelumnya, ini tetap ada tapi nanti tidak digunakan. Demikian untuk penentuan komentar di Jibas Info Guru. Setelah nilai dan komentar rapornya kita masukkan, kita bisa mencetak rapornya untuk dijadikan sebagai laporan atau dikirimkan kepada orang tua. Nah, yang perlu kita bahas di sini adalah perbedaan format rapor. Ini biasanya menjadi bahan pertanyaan dan juga kendala. Apakah bisa format rapornya seperti ini atau apakah bisa dibuat seperti ini? Nah, di sini yang perlu kita bahas adalah perbedaan format rapornya. Biasanya ini berbeda antar jenjang. Misalnya untuk kelas sekolah SD dan sekolah SMA ini terkadang format rapornya berbeda. Juga antar kementerian, Kementerian Pendidikan Umum dan Kementerian Agama juga kadang format raportnya sedikit berbeda. Juga antara sekolah negeri dan swasta ini juga kadang berbeda. Terutama untuk sekolah swasta biasanya ada tambahan informasi sesuai dengan kebijakan dari sekolahnya. Juga antara wilayah dan provinsi ini kadang berbeda. Nah, karena kami selaku pengembang aplikasi Jibasnya ini tidak bisa mengakomodasi semua format raport yang ada. Karena tidak mungkin juga ya. Nah, Jibas hanya menyediakan data dasarnya saja, yaitu untuk nilai dan komentar rapor. Nah, solusinya bagaimana untuk menyesuaikan dengan format raport yang diinginkan? Solusinya adalah data raport di Jibas nanti bisa dicetak sebagai dokumen Word. Lalu formatnya disesuaikan di editor Word. Bisa di Microsoft Word atau di Google Docs atau di aplikasi lainnya. Jadi yang kita perlu pertegas di sini adalah Jibas hanya menyediakan data dasarnya saja, yaitu untuk nilai dan komentar rapor. Untuk mencetak rapornya, kita kembali lagi ke Jibas Info Guru, menu penilaian, lalu kita pilih menu nilai rapor setiap siswa. Contohnya kita akan mencetak rapor untuk Departemen SMA kelas 10A. Ini kita klik lihat, lalu kita pilih salah satu siswanya, misalnya Amelia. Nah, di sini akan dimunculkan data rapor dari Amelia yang sudah kita hitung. Nah, bahasa Indonesia nilainya 7,53, predikatnya B, bahasa Inggris 7,49, predikatnya C. Nah, ini adalah nilai yang telah kita hitung di tutorial sebelumnya. Juga untuk komentarnya di sini juga sudah diisikan. Untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, nah ini sudah ada. Nah, untuk mencetak raportnya kita klik ini, cetak sebagai Word. Ini kita klik, lalu kita simpan misalnya di sini. Nah, untuk mengubah format dari raport ini bisa kita buka di dokumen Word. Nah, berikut ini adalah dokumen dari raport yang dibuka di Microsoft Word. Nah, di sini sekolah bisa menyesuaikan formatnya sesuai yang diinginkan.
Apabila ada yang ditambahkan atau yang dikurangi, ini bisa dilakukan di Microsoft Word. Nah, ini untuk nilai dan untuk komentar di sini sudah ada. Terus di sini ada untuk tanda tangan, tentang kepala sekolah, wali kelas. Nah, ini sudah ada. Nah, jadi Jibas hanya menyediakan data dasarnya saja untuk pencetakan nilai rapor. Nah, sedangkan untuk penyesuaian formatnya nanti bisa dilakukan oleh sekolah sendiri menggunakan editor Word. Nah, demikian untuk cetak rapor di Jibas Academy.